Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan manajemen database terdistribusi. Topik pembahasan kali ini adalah definisi database terdistribusi, alasan penggunaan database terdistribusi, tipe data basis data terdistribusi, struktur basis data terdistribusi terdiri dari 5 topologi, keuntungan penggunaan database terdistribusi, kerugian database terdistribusi, rancangan database terdistribusi, pilihan untuk mendistribusikan database, replikasi data, keuntungan dan kerugian replikasi data, jenis-jenis replikasi, implementasi database terdistribusi, dan yang terakhir arsitektur DBMS terdistribusi. Yang pertama, definisi database terdistribusi. Basis data terdistribusi adalah suatu basis data yang berada di bawah kendali sistem manajemen basis data atau DBMS terpusat dengan piranti penyimpanan atau storage device yang terpisah-pisah dari satu dari yang lainnya. Tempat penyimpanan ini dapat berada di satu lokasi yang secara fisik berdekatan, misal dalam suatu bangunan, atau terpisah oleh jarak yang jauh dan terhubung melalui jaringan internet. Alasan penggunaan database terdistribusi. Yang pertama, otonomi dan distribusi unit bisnis. Yang kedua, berbagi data. Yang ketiga, biaya komunikasi data. Yang keempat, keandalan dan biaya komunikasi data. Yang kelima, beberapa vendor aplikasi. Yang keenam, pemulihan database. Dan yang terakhir, transaksi dan pemrosesan analitik. Tipe basis data terdistribusi terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Untuk homogen, misalnya, seluruh sistem menggunakan basis data Oracle yang bertempat di suatu atau beberapa mesin. Oracle yang digunakan boleh jadi berbeda versi, tetapi aplikasi harus dapat memahami perbedaan fungsionalitas yang ada di setiap simbol basis data sistem. Untuk heterogen, misalnya, dalam basis data terdistribusi sedikitnya satu sistem bagian tidak menggunakan basis data Oracle agar dapat saling berkomunikasi. Struktur basis data terdistribusi. Yang pertama, partially connect. Network reliability rendah, biaya dapat ditekan, kontrol manajemen tidak terjamin. Yang kedua, tree structure network. Bersifat sentral, kontrol manajemen lebih terjamin. Kalau node fisik rusak, semua akan rusak, atau setiap proses dimulai dari bawah. Yang ketiga, ring. Jika network rusak satu, yang lain masih berjalan. Kontrol sistem kurang terjamin karena bersifat desentralisasi. Yang keempat, star. Network rusak satu, yang lain masih berjalan. Kontrol manajemen kurang terjamin karena bersifat desentralisasi. Yang kelima, fully connect network. Jika salah satu node rusak, yang lainnya masih dapat berjalan, tapi untuk biayanya mahal. Kontrol manajemen tidak terjamin. Keuntungan penggunaan database terdistribusi. Yang pertama, pengawasan distribusi dan pengambilan data. Jika beberapa site yang berbeda dihubungkan, seorang pemakai yang berada pada satu site dapat mengakses data pada site lain. Contoh, sistem terdistribusi pada sebuah bank memungkinkan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain. Yang kedua, reliability dan availability. Sistem
terdistribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. Yang ketiga, kecepatan pemrosesan query. Contoh, jika site gagal dalam sebuah sistem terdistribusi, site lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa site. Yang keempat, otonomi lokal pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Yang kelima, efisiensi dan fleksibel data dalam sebuah sistem terdistribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau disalin, atau salinannya dapat dihapus. Untuk kerugian penggunaan database terdistribusi akan dilanjutkan oleh teman saya Lutfi Nur Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Nur Aziza. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu kerugian penggunaan database terdistribusi. Yang pertama, harga software mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. Yang kedua, kemungkinan kesalahan lebih besar. Site-site beroperasi secara paralel sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma. Adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Yang ketiga, biaya pemrosesan tinggi. Perubahan pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Selanjutnya ada rancangan database terdistribusi. Ada beberapa alternatif dasar untuk menyimpan atau menempatkan data, yaitu partisi dan replikasi. Dalam skema partisi, database dibagi ke dalam sejumlah partisi yang disjoin yang masing-masing ditempatkan di site yang berbeda. Perancangan replikasi dibedakan atas fully replication atau fully duplicated, di mana seluruh database ditempatkan di masing-masing site. Atau partially replicated, yaitu masing-masing partisi dari database disimpan di lebih dari satu site tetapi tidak semua site. Ada dua perancangan dasar, yaitu fragmentasi, pemisahan database ke dalam partisi-partisi, disebut fragment, dan distribusi. Pilihan untuk mendistribusikan database. Pertama, ada replikasi data, yaitu kopi data didistribusikan ke situs yang berbeda. Yang kedua, partisi horizontal, yaitu baris lain dalam sebuah tabel didistribusikan ke situs yang berbeda. Yang ketiga, partisi vertikal, yaitu kolom lain dalam sebuah tabel didistribusikan ke situs yang berbeda. Yang keempat, kombinasi ketiganya. Replikasi data. Replikasi data adalah suatu teknik yang hanya berlaku untuk sistem terdistribusi. Suatu database dikatakan direplikasi jika seluruh atau sebagian database tersebut disalin dan salinan dari database tersebut terdapat pada lokasi yang berbeda. Diperlukan menjaga konsistensi dari salinan-salinan data tersebut dan memastikan bahwa semua database tersebut memiliki skema yang identik. Replikasi dapat meminimalkan kemungkinan kehilangan data dan dapat mempercepat pemulihan apabila terjadi bencana atau kehilangan data. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan pada presenter berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Datiani. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu keuntungan dan kerugian replikasi data. Yang pertama yaitu keuntungan. Keuntungan yang pertama memungkinkan beberapa lokasi menyimpan data yang sama. Yang kedua, aplikasi transaksi online terpisah dari aplikasi bacaan seperti proses analisis database secara online, data smart, atau data warehouse. Kemudian yang ketiga, memungkinkan otonomi dalam skala yang besar. Yang keempat, data dapat ditampilkan layaknya melihat data dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Yang kelima yaitu meningkatkan kinerja pembacaan. Yang keenam, membawa data mendekati lokasi individu atau kelompok pengguna berdasarkan kebutuhan masing-masing unit penggunaan. Yang ketujuh, penggunaan replikasi sebagai bagian dari strategi standby server. Kemudian untuk kerugiannya, yang pertama, persyaratan tambahan untuk ruang penyimpanan. Jadi karena replikasi data pasti akan membutuhkan banyak ruang penyimpanan.
Nah, akan mempengaruhi juga pada waktu tambahan untuk operasi pembaruan, kompleksitas dan biaya pembaruan, dan yang terakhir exposure integritas mendapatkan data yang salah jika data yang direplikasi tidak diperbarui secara bersamaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis replikasi sendiri ada 3, ada snapshot replication, merge replication, dan transactional replication. Nah, snapshot replication sendiri mendistribusikan data yang dapat dilihat saat tertentu tanpa melakukan update. Jadi snapshot ini seperti data-data yang statis dan tidak sering berubah. Contohnya harga, katalog, dan lain-lain. Nah, data ini bersifat read-only, jadi nggak bisa dirubah-rubah. Nah, replikasi jenis ini membantu pada saat data sebagian besar statis dan tidak sering berubah, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian, dapat menerima copy data yang telah melewati batas waktu yang ditentukan dan datanya sedikit. Kemudian, yang kedua, merge replication. Nah, merge replication ini memungkinkan pengguna bekerja dan berubah data sesuai dengan wewenangnya. Beda dengan yang snapshot tadi, merge ini memungkinkan pengguna untuk merubahnya pada saat server tidak dikoneksikan ke seluruh lokasi dalam topologi. Replikasi merubah ke nilai data yang sama. Nah, kemudian yang terakhir yaitu transaksional, yaitu memelihara kekonsistenan transaksi yang terjadi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang implementasi pada ATM BNI. Nah, untuk penggunaan database terdistribusinya, yaitu untuk mengerjakan fungsi manajemen data jaringan dan dapat berintegrasi dengan database management system, maka mereka menggunakan NDBMS atau Network Database Management System. Sedangkan fungsi dari NDBMS yang pertama bagi untuk ATM BNI yang pertama yaitu menerima permintaan nasabah melalui layanan, dalam hal ini seperti ATM. Kemudian nasabah dapat mengakses layanan yang tersedia pada ATM, kemudian memberikan nomor PIN yang diberikan untuk nasabah untuk mengakses layanan pada ATM, kemudian mengkoordinasikan penggunaan layanan ATM antar nasabah atau antar bank. Nah, untuk sistem ATM BNI sama dengan ATM perbankan lainnya, di mana ATM sebagai klien sedangkan servernya adalah mainframe yang menjalankan database akun nasabah. Nah, sistem jaringan ini tidak terhubung langsung ke database nasabah, tetapi terhubung ke monitor teleprocessing. Nah, monitor teleprocessing ini sendiri merupakan sistem middleware yang mengatur komunikasi klien jarak jauh dan bisa kita sebut sebagai remote, dan menserikan transaksi klien untuk diproses oleh database. Menggunakan transaksi serial mengandung arti bahwa sistem dapat pulih dari kesalahan tanpa merusak data dari sistem itu sendiri. Kemudian struktur sistem informasinya adalah sistem informasi ATM BNI didukung oleh sistem keamanan, sistem akuntansi, cabang lokal, sistem counter cabang, sistem pemeliharaan, usage database, dan akun database. Setiap ATM BNI yang ada terhubung ke satu database akun, sistem akuntansi cabang lokal, sistem keamanan, dan sistem pemeliharaan. Sistem ini terhubung ke usage database yang dapat memantau bagaimana jaringan ATM BNI ini digunakan dan ke sistem counter cabang lokal. Sistem ini memberikan layanan seperti backup dan pencetakan. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, penggunaan arsitektur pada ATM BNI ini telah memberikan kualitas layanan yang diinginkan, mulai dari penarikan uang tunai dari rekening Taplus dan Giro, informasi saldo, transfer antar rekening kartu, akses jaringan ATM antar bank, pembelian pulsa isi ulang, membayar tagihan, dan lain-lain, dengan teknologi VSAT dan teknologi perbankan yang digunakan untuk sarana kirimkan uang, transaksi SWIFT, dan data point to sell. Kemudian, arsitektur yang digunakan model 3-tier client server merupakan gabungan dari model thin client dan model fat client, dapat memberikan kualitas layanan dan kinerja yang diinginkan seperti sekarang ini. Sistem ATM BNI termasuk sistem terdistribusi karena memenuhi kriteria secara letak geografi terpisah dan tersebar di seluruh mulai dari Indonesia, mulai dari cabang-cabang kota besar hingga kota kecil, terhubung secara online antara kantor cabang dan kantor pusat Bank BNI. Kemudian untuk arsitekturnya ada 3. Yang pertama, client server arsitektur. Gambarnya seperti ini. Jadi ada 3 komputer yang terhubung dalam satu LAN dan di situ ada database-nya. Nah, konsep arsitektur client atau server mengasumsikan sebuah kerangka dasar framework
yang terdiri dari beberapa PC atau banyak PC yang terhubung melalui LAN beserta tipe-tipe jaringan komputer lainnya. Suatu klien adalah mesin user yang menyediakan kemampuan UI dan local processing. Bisa dilihat seperti ini, seperti gambar di situ. Kemudian yang kedua adalah three-tier arsitektur. Pada three-tier arsitektur merupakan inovasi dari arsitektur sebelumnya, yaitu client server. Pada arsitektur ini terdapat application server yang berdiri di antara client dan database server. Jadi antara client dan database server terdapat application server. Arsitektur ini memisahkan antara logika aplikasi dan manajemen data. Kemudian yang terakhir adalah entire atau multi-tier arsitektur. Istilah arsitektur ini muncul karena dalam implementasi aplikasi basis data dimungkinkan suatu arsitektur aplikasi terdiri dari banyak tier. Jadi nggak cuma seperti tadi three-tier, ini entire atau multi-tier karena berisi banyak. Nah, salah satu contoh aplikasi basis data yang menggunakan arsitektur ini adalah situs Amazon.com. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.